Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unisha Iftihal. Di sini saya peserta magang di Bimba AIUEO Batik Gede. Nah, di sini adalah hari ke-11 saya, dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditugaskan untuk saya. Yang pertama yaitu pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari 4 HVK? 4 HVK itu kepanjangannya adalah 4 huruf verbal kembar. 4 huruf verbal kembar. Yang pertanyaan yang kedua yaitu, apakah 4 HVK itu, 4 huruf verbal kembar itu? Nah, 4 HVK ini adalah suatu kata yang terdiri dari 4 huruf yang sukunya sama atau suku katanya kembar dan diucapkan saja tanpa memperlihatkan simbol atau bentuknya. Nah, apa syaratnya? Di sini di 4 HVK ini tidak ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk memberikan materi 4 HVK, karena tidak ada garis tebal yang terdapat pada badan. Nah, selanjutnya yaitu contoh kata dari 4 HVK. Contohnya yaitu kata lala, sasa, dodo, sisi, dan gaga. Pertanyaan kelima yaitu, apa tujuan utama 4 HVK? Tujuan utama 4 HVK adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kita. Tujuan khusus dari 4 HVK adalah membentuk logika anak agar mengerti bunyi, penggabungan kata atau huruf konsonan dan vokal. Cara menerapkan 4 HVK adalah dengan cara berdialog, bercerita, dan bernyanyi, dongeng, dan permainan. Nah, sekarang cara motivator untuk mengevaluasi tujuan utama yaitu motivator memperhatikan sikap, apakah sikap dan ekspresi anak, apakah ekspresi dan sikap anak itu senang atau tidak, terus antusias atau tidak. Jika sudah, maka tujuan utama 4 HVK ini sudah tercapai. Terus yang cara mengetahui tujuan khususnya yaitu yang motivator memberikan kalimat satu kata, apakah dia mengerti atau tidak. Kalau sudah mengerti berarti dia sudah tujuan khususnya itu sudah tercapai. Nah, apa yang dilakukan setelah mendapatkan modul 4 HVK? Nah, setelah ini yang diberikan adalah 4 HVS. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu B, membahas tentang 4 huruf HVS. Apa singkatan dari 4 HVS? 4 HVS ini adalah 4 huruf verbal sederhana. 4 huruf verbal sederhana. Apakah pengertiannya? Yaitu pengertiannya adalah suatu kata yang terdiri dari atas 4 huruf yang suku katanya itu berbeda dan hanya diucapkan tanpa melibatkan simbol atau bentuknya. Syarat sebelum mengenalkan 4 HVS yaitu jika anak sudah mengerti dan menguasai 4 HVS. Ketika anak belum mengerti, maka nggak boleh mengenalkan 4 HVS. Terus contoh dari 4 HVS adalah cuci, kata cuci, baju, kuda. Tujuan utama 4 HVS adalah agar anak itu menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 HVS. Tujuan khususnya yaitu melatih anak untuk menggabungkan bunyi, huruf konsonan, dan vokal. Katanya itu berbeda. Yang keenam yaitu cara motivator menyampaikan dan mengenalkan 4 HVS. Ya, yang pertama yaitu dengan cara berdialog, terus bercerita, bernyanyi, permainan. Terus yang selanjutnya yaitu evaluasi. Cara evaluasi tujuan utama yaitu jika anak terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utamanya itu tercapai.
Yang kedua yaitu evaluasi tujuan khusus. Tujuan khususnya yaitu motivasi dapat dilakukan dengan cara memverbalkan satu kata yang satu katanya itu berbeda yang belum pernah diucapkan atau belum pernah diujikan. Terus yang ke-8 yaitu tahap apa ketika 4 HVS ini sudah terpenuhi atau selesai. Nah, ini tahap selanjutnya yaitu dengan 5 HVS. Nah, sekarang kita berganti ke C. Pertanyaan ke C yaitu yang pertama, apa singkatan dari 5 huruf kepanjangan dari 5 HVS? 5 HVS ini adalah 5 huruf vokal sederhana. 5 huruf vokal sederhana yaitu pengertiannya adalah suatu kata yang terdiri dari 5 huruf yang diucapkan saja tanpa memperlihatkan simbolnya. Yang ketiga yaitu anak telah menguasai materi 4 syarat. Syaratnya yaitu ketika 5 HVS itu anak sudah atau telah menguasai materi 4 HVS. Ya, contohnya kata 5 HVS yaitu botol, mobil, botak, dan kapal. Terus yang selanjutnya itu tujuan utama 5 HVS. Tujuan utama 5 HVS adalah agar anak menyukai kegiatan verbal kata 5 HVS. Terus tujuan khususnya yaitu agar anak itu bisa mengungkapkan atau membunyikan penggabungan yang berpola konsonan, vokal, konsonan, dan dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Nah, cara motivator untuk menyampaikan 5 HVS yaitu dengan cara berdialog, bernyanyi, bercerita, dan dongeng. Terus yang ketujuh yaitu cara motivator untuk mengevaluasi 5 HVS. Tujuan utamanya yaitu motivator memperhatikan ekspresi anak. Lagi-lagi motivator itu memperhatikan ekspresi anak. Jika ekspresi anak itu senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utamanya tercapai. Terus tujuan khususnya itu motivator memverbalkan satu kata yang terdiri atas 5 huruf yang belum pernah diberikan kepada anak. Nah, ketika anak sudah menyelesaikan 5 HVS, maka langkah selanjutnya yaitu 4 HKS. Nah, pertanyaan yang D selanjutnya yang terakhir yaitu di hari ke-11 ini yaitu apa kepanjangan dari 4 HKS? 4 HKS adalah 4 huruf kalimat sederhana. 4 huruf kalimat sederhana. Yang kedua yaitu apakah 4 huruf kalimat sederhana itu 4 kalimat sederhana terdiri dari kalimat yang terdiri dari 3 kata dan masing-masing itu terdiri dari 4 huruf. Nah, syarat sebelum 4 HKS yaitu materi 4 HVS itu sudah terpenuhi tujuannya, tujuan umum dan tujuan khusus. Terus yang keempat, contoh katanya yaitu saya suka roti. Terus mama beli baju. Yang selanjutnya yaitu Susi bawa roti. Yang pertanyaan selanjutnya yaitu apakah tujuan utamanya? Cara mengevaluasi tujuan utama yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain verbal. Terus selanjutnya yaitu tujuan khususnya adalah anak mampu menggabungkan kata menjadi kalimat secara verbal. Nah, cara motivator untuk mengevaluasi yaitu yang pertama, anak itu mengajak anak bermain kalimat menggunakan kata labimba. Terus yang kedua yaitu dengan cara berdialog, bernyanyi, dan bercerita. Terus yang ketujuh yaitu apakah tahap setelah 5 HKS 4 HKS yaitu B6.